Oke, Faith Lovers dimanapun berada, kembali lagi bersama kami berempat. Saya Temi dan Saya Yunus. Saya Paulus. Saya Tobias. ya dalam Faith Fighters Podcast. Faith, Love, and Worship. Ya, Faith, Love, and Worship. Nah, teman-teman Faith Lovers, hari ini kita mau bahas satu tema yang luar biasa. Nah, tema ini biasanya diangkat di minggu-minggu awal setiap bulannya ya. Temanya adalah tentang perpuluhan. Ya. Ada semangat. Jalankan persembahan. Nah, kita mau bahas tentang perpuluhan nih. Nah, teman-teman, ada banyak sering di media sosial banyak yang kontras ya. Ada yang setuju tentang perpuluhan, ada yang mengkritik tentang perpuluhan, katanya udah nggak zaman lagi berbicara tentang perpuluhan. Nah, kita mau bahas tentang perpuluhannya. Kata orang, ada yang bilang begini, kalau nggak beri perpuluhan, Anda nggak masuk surga. Kalau nggak masuk surga berarti masuk neraka dong. Neraka. Ya, itu Jadi salah satu syarat perpuluhan itu ya. salah satu syarat ya. Supaya masuk surga. Masuk surga. Ya bisa. Kalau kita rajin memberikan perpuluhan, kita punya akses untuk connect dengan hadirat Tuhan. Ya, ada akses yang khusus. Ya. Nah, ini gimana nih? Apakah perlu nggak sih perpuluhan itu? Iya. Nah, Mas Paulus yuk. Kita Oke, iya. Jadi kalau dikatakan perlu atau tidak, wajib atau tidakkah itu persepuluhan, kita akan belajar dari historinya dulu. Di dalam Alkitab kata persepuluhan itu kan pertama kali itu ada di Kejadian 14 ya. Di Kejadian 14 mulai ayat yang ke-17 di situ dikatakan setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluar Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawi, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat yang ke-20, perhatikan. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi pada waktu Abram itu ini awal mulanya ya, ada di awal perjanjian mula lama ya. Iya, awal mula adanya persepuluhan ini adalah ketika Abram dia menang perang melawan Raja Kedorlaomer ini, rampasan perangnya itu dia persembahkan 10%-nya kepada Melkisedek. Berarti itu inisiatifnya Abraham. Ini inisiatif Abraham, ini bukan pajak, ini bukan pungutan, dan sifatnya adalah sukarela. Jadi kalau hari ini kita bangun persepsi apakah persepuluhan ini wajib atau tidak, ya historinya berkata seperti ini. Ini adalah sebenarnya persembahan sukarela. Jadi awal mulanya itu nggak ada Allah berfirman. Tidak ada. Jadi mulai dari inisiatif Abraham. Ini inisiatif Abraham. Oke. Dan ini pun yang dipersembahkan hasil dia merampas perang, hasil rampasan perang gitu loh. Bukan dari sesuatu yang hasil jeripaya dia, terus dia Bukan sesuatu yang halal ya. Ya, zaman dulu kan zaman berlaku hukum rimba ya. Iya. Dulu, ya. Belum ada ketetapan, belum ada PBB asasi manusia. Jadi siapa yang berkuasa Ya. itu yang berhak Iya. karena benda yang dikalahkan Ya. seperti itu. Iya. Nah, berarti itu tradisi yang dibangun oleh Abraham. Lalu ada nggak sih kalau di Perjanjian Lama ayat yang Tuhan mengatur tentang perpuluhan itu? Ada. Jadi setelah Abraham ini ternyata ini diadaptasi oleh bangsa Yahudi kan gitu. Artinya persepuluhan ini diberikan kepada, kita tahu, kepada suku yang tidak mendapat milik pusaka itu. Suku apa tuh? Suku Lewi. Oh, suku Lewi. Suku Lewi. Dari 12 suku yang ada, satu suku yang diangkat jadi. Iya, karena suku Lewi ini tidak mendapat bagian. Dari 12 suku Israel, maka suku Lewi inilah yang dikhususkan untuk melayani kemah ibadah, untuk melayani Tuhan.
Oke, itu di mana ayatnya ya? Itu di Saya takut nanti saya di perjanjian baru atau perjanjian lama tuh. Iya. Ini Bilangan, di bilangan 18. ayat 21. Nih, Bilangan 18 ayat 21 saya baca ya. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi yang melayani dalam kemah pertemuan di bangsa Israel itu hanya khusus orang-orang Lewi. Dari 12 suku Israel hanya suku Lewi yang punya panggilan, yang dipanggil untuk melayani Tuhan khusus. Dan mereka tidak dapat bagian seperti 11 suku lainnya. Oh ya, di ayat 23 tuh ada 23 24 ya. Iya, 23 lebih jelas. 24 lebih jelas lagi. Mereka tuh tidak diberikan hak waris Ya. Itu. pada saat pembagian tanah ya. Betul. Jadi mereka inilah yang dikhususkan. Makanya 11 suku Israel itu harus memberikan 1/10 dari apa yang menjadi hasil daripada 11 suku ini untuk diberikan kepada suku Lewi itu. Itu diatur oleh Tuhan ya. Untuk pada saat ibadah di bait Allah, Pertemuan. Iya. kemah pertemuan ya. Itu diatur persepuluhan itu. Tujuannya apa? Ya, Apakah ada hubungan dengan keselamatan? Kalau itu sih tidak ada hubungan dengan keselamatan ya. Kalau persepuluhan itu kan hanya sebagai bagian dari sebuah seremonial dalam kemah pertemuan. Tidak ada bicara tentang keselamatan. Itu dari konteksnya udah luar. Tapi kan Tuhan bicara di situ jelas memberikan persepuluhan itu kewajiban, ya kan? Kewajiban untuk kaum Lewi. Tujuannya sih sebenarnya apa sih dari persepuluhan? Tujuan dari persepuluhan itu adalah sebenarnya untuk memelihara kehidupan orang-orang Lewi. Nah, orang-orang Lewi ini kan mereka sudah tidak kerja di ladang, tapi mereka benar-benar dikhususkan untuk pekerjaan pelayanan untuk Tuhan. Iya. Kayak misalnya kayak sekarang lah, ya, mereka benar-benar terjun langsung betul-betul fokus pada pekerjaan Tuhan aja. Oke, full timer Full timer lah kalau kata kita sekarang lah, full timer di gereja. Benar-benar untuk memang pelayanan untuk Tuhan. Mereka harus mengkhususkan diri. Oke, berarti ada peralihan dong dari tadi yang Abraham berikan perpuluhan itu secara sukarela. Iya. Lalu di zaman 12 suku bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan lalu masuk ke tanah perjanjian, di situ diatur sebagai suatu kewajiban dong. Suatu kewajiban dari bangsa Israel untuk memberikan persepuluhan buat suku Lewi. Ya. Berarti wajib dong. Wajib hukumnya. Wajib hukumnya ya, di perjanjian lama. Perjanjian lama wajib hukumnya. Gimana Om? Om kan Sering basicnya memberikan perpuluhan. Om wajib rajin memberikan perpuluhan kan. Apalagi Om dari gereja lama yang iya kan? Ini ngiri Semangat banget. terus. Ini biasa nih kan kalau Saya tuh soalnya gini Om, saya sering dengar ya kalau di mimbar tuh pendeta kalau khotbah tentang perpuluhan tuh kadang-kadang sedikit mengancam gitu loh. Pakai ayat di Maleakhi kan? Maleakhi 3 ayat 10 tuh ya. Ada kalau nggak berikan perpuluhan nanti begini. Susah hidup susah dan lain sebagainya. Dapat belalang pelahat. Iya. Akhirnya jujur ada orang berikan perpuluhan tuh akhirnya dengan satu motivasi. Yang pertama takut masuk surga. Iya. Takut kena hukum. Ya kan? Takut kena hukum. Yang kena kutuk. Yang ketiga takut hidup susah. Takut hidup susah. Jadi dengan dasar itu orang akhirnya mau tidak mau harus kasih, gitu kan? Kasih perpuluhan ke gereja, bukan dengan satu motivasi yang murni lagi, gitu. Ya, Om gimana? jadi gini, Om punya pengalaman banyak nih tentang perpuluhan. inilah kalau sering dengan sekuler kan ya pasti. Oh gitu ya. Jadi sering kali kalau saya ke gereja itu ada dua pilihan, dua pilihan yang saya dengar ya. Sering kali Pak Pendeta itu sering kali kalau ya tadi seperti Temi ngomong, Pak Pendeta Temi ngomong bahwa setiap kali mau masuki bulan baru biasanya itu ada tanda tanya. Tapi kewajiban kita sebagai yang memang diberkati oleh Tuhan, ya pasti kita harus tahu aturan juga. Di mana Tuhan telah kasih berkat,
ya kita harus kasih perpuluhan juga, karena bukti nyata kasih itu bahwa kita diberkati, berarti kita harus memberkati juga untuk gereja. Tapi gitu bukan dengan paksaan. bukan Nah, dengan paksaan. terkadang ya ini Iya. maaf aja, terkadang kita kalau ke gereja itu akhirnya kita jadi apa, sukacita hilang. Karena itu sukacita hilang. Kalau ada sesuatu yang langsung diingatin sama hamba Tuhan atau pengerja, jangan lupa ya perpuluhan ya. Nah itu terkadang kita ada sukacita hilang. Gitu ya. Tapi ya kembali lagi, kalau kita memang menyadari bahwa itu yang Tuhan berikan, kita harus minta terima kasih kepada orang yang sudah tegur kita. Itu mereka mengingatkan kita. Tapi ya itu saya bilang, kalau mengingatkan kita betul dengan sadar, berarti kita menyadari hal itu baik. Ya. Tetapi kalau memang itu menyadarkan untuk memberikan satu pilihan bahwa itu memang menakutkan, nah itu yang bikin kita. Ya, kasih dengan ayat-ayat yang mengancam hidup. Nah, kalau kita yang tahu firman kan pasti kita kuat. Tetapi kalau yang nggak tahu firman, pasti bilang datang ke gereja sekali, besok dia nggak mau lagi. Ya, ada yang gitu. Ya. Dikit-dikit ada kan jemaat, saya banyak dengar jemaat ngomong dikit-dikit kok perpuluhan. Ngomong tentang ini, tema ini, ujung-ujungnya perpuluhan. Akhirnya orang jadi takut ke gereja. Bukan, terkadang begini. Nah itu kan, jadi ada dua. Oh gitu, Kas gereja kosong. Nah kalau keras gereja kosong, ya berakibat ya itu mereka mau ngomong ke siapa lagi. Iya. Akhirnya ya tinggal ngomong itu terus, akhirnya gemas. Ini orang itu kenapa sih berbicara masih aja nggak kasih perpuluhan. Nah itu Dikejar-kejar terus ya. dikejar. Nah apalagi kalau dikejar bahwa ini tadi yang Pak Pastor bilang katanya, kalau nggak kasih perpuluhan itu berakibatnya tidak masuk surga. Itu lebih menakutkan lagi. Kalau orang yang belum tahu firman Tuhan, waduh, dia pasti kasih terus ya, Tapi kalau pas orang yang sudah tahu firman Tuhan, pasti dia pikir ini cuma jebakan gua aja, ini kan jebakan Batman kan. Iya. Nah tapi ada hal yang penting buat kita, bahwa saya pernah masuk ke gereja satu lah, saya nggak mau sebut gereja mana, tapi mereka tidak pernah minta perpuluhan, hanya mereka taruh kantong persembahan, taruh kotak persembahan di luar. Kita mau kasih dengan tidak kasih itu bukan urusan dia. Kesadaran diri. Kesadaran dia. Sukarela ya. Nah itu lebih menakutkan sebenarnya. Jadi kalau mereka nggak minta, kalau kita nggak ngasih, itu lebih menakutkan. Nah itu yang tahu firman Takutnya Tuhan. gimana? Ya takut karena mereka nggak minta. Takutnya begini, ini kalau kita nggak kasih firman Tuhan, ya kan? Nggak kasih yang Tuhan sudah kasih berkat buat kita untuk memperlebar kerjaan surga dengan pemberian kita punya perpuluhan. Nah itu kembali ke kita punya usaha, misalnya kan kalau yang memang pengusaha. Tapi kalau yang bukan pengusaha, hanya dia pegawai negeri, ya nggak apa-apa, dia paling hitung-hitungan sesuai dengan dia punya pendapatan. Tetapi kalau pengusaha semakin dapat besar, perpuluhan semakin besar, ya kan? Nah itu menjadi tanda tanya, ya kan? Tanda tanya, ini kalau dia dapat proyeknya besar, ini besar, pasti hitung-hitungan kan? Iya. Itu yang menakutkan itu. Kalau misalnya Minimal 1 gaji 1 juta, penghasilan 1 juta, kasih 100.000, masih gampang. Iya. Ya kan? Kalau udah 10 juta, 1 juta, Masih gampang. masih agak sedikit berat. Ada sedikit enggak Kalau juga. udah 100 juta, Waduh, 10 nah itu. juta. Itu Mikir. mikir. Bisa DP mobil, DP motor. Tapi kalau memang orang udah dalam Tuhan, semakin dia dapat besar, pasti dengan sendirinya dia menyadari bahwa itu bukan hak dia, Ya. itu haknya Tuhan. Itu mungkin itu. Oke. Dari saya kan. Nah, saya sama Mas Paulus nih, Mas Paulus. Itu kan tadi kita bicara tentang perjanjian lama ya, dari awalnya sukarela, lalu Tuhan mengatur itu. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Untuk mengatur persembahan itu salah satu kewajiban yang dari setiap suku untuk suku Lewi. Ya, sebenarnya kalau di perjanjian lama jelas bahwa itu untuk supaya di rumah Tuhan itu ada persediaan makanan bagi siapa? Yang tidak bekerja adalah orang Lewi. Orang Lewi ini ketika mereka lahir dari suku Lewi ini, mereka sudah jadi pelayan Tuhan, abdi Allah. Artinya apa? Imam. Mereka kan menjadi imam-imam. Ada yang menjadi imam besar, ada yang menjadi Imam di pelataran. Iya, imam di pelataran. Dan
itu yang akan mereka yang akan melayani altar seperti itu. Tetapi konteksnya pada perjanjian baru ternyata ini berubah. Karena apa? Kita tahu Ada pergeseran. ada pergeseran. Karena apa? Yesus itu kan sebagai imam agung kita, ya kan? Sedangkan Yesus itu bukan dari keturunan Lewi. Yesus itu dari Yehuda. suku Yehuda. Artinya kan dari sini kita nggak pas lagi kalau kita mau mengaitkan, oh berarti kalau kita memberikan perempuan harus kepada orang-orang Lewi yang adalah imam-imam itu. Tetapi penggenapan dari keimaman yang terbesar itu adalah Yesus sendiri sebagai imam yang agung. Nah, imam yang agung ini ternyata bukan berasal dari Suku Lewi. suku Lewi, dia dari suku Yehuda, gitu kan. Seperti itu. Nah, terus kita berpikir tujuannya ke siapa kalau hari ini kita memberi persepuluhan. Nah, mungkin kita bisa baca di dalam 1 Petrus ya. 1 Petrus 2 ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, haleluya, bangsa yang kudus. Di sini ternyata yang disebut imamat yang rajani itu siapa? Kita yang telah dipanggil, yang adalah gereja Tuhan, dipanggil dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Di sini kan ayatnya jelas. Untuk ya ini melakukan perbuatannya yang besar, gitu kan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Artinya ya imamat yang rajani ini adalah memang kita gereja yang dipanggil dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Nah, konteksnya sekarang ini kalau kita bertujuan memberikan persepuluhan kepada kaum Lewi, kalau sekarang kita terjemahkan dalam perjanjian baru zaman sekarang adalah imamat yang rajani. Terus kita bertanya, berarti semua kita imam? Ya, Berarti semua kita baik berhak mendapat persepuluhan. baik jemaat, pendeta, semua kita imamat yang rajani Iya. nih. Nah, sekarang perpuluhan untuk siapa? Nah, ini harus kita Bukan kaum Lewi lagi, Nah, dari kita sudut harus pandang Kristen. menunjukkan lagi. Benar. Nah. Kalau dari sudut pandang Kristen, ini berbeda lagi. Mungkin Mas Yunus bisa jelaskan. Ya. Nah, menurut Mas Yunus Ya, kalau dilihat dari runutannya ya runutannya tadi, kalau di perjanjian lama itu kan memang disiapkan untuk imam Lewi ya, Iya. karena mereka tidak punya pekerjaan lain selain melayani kemah pertemuan. Nah, kemudian masuk kepada perjanjian baru, di mana kalau di zaman perjanjian lama itu kan tidak semua orang bisa masuk untuk untuk bicara dengan Tuhan. Iya. Harus diwakili oleh imam. imam, ya. Harus diwakili oleh imam. Dan tidak boleh orang lain, hanya dari suku Lewi. Iya, betul. Itu. Nah, masuk kepada perjanjian baru, penggenapan daripada nubuatan-nubuatan di perjanjian lama, Iya. di dalam diri Yesus Kristus itu Iya. sebagai imam besar. Yes, agung. Dia yang menjadi perantara Perantara. antara manusia dengan Allah. Apa? Makanya ketika dia meninggal di kayu, mati di kayu salib, itu kan tabir bait Allah terbelah. Sehingga itu menerangkan bahwa kita adalah orang-orang yang bisa langsung masuk tanpa ada perantara. Imam tadi. Yesus tadi yang sebagai perantara itu telah mengambil bagian itu dan meruntuhkan setiap adat istiadat, segala tembok-tembok pemisah, membuat kita bisa langsung datang kepada Allah. Itu maksud daripada imamat yang rajani. Ya, imamat Iya. yang rajani tadi, makanya kan setelah penebusan Kristus terjadi, setelah penebusan Yesus terjadi, maka kita semua menjadi imamat-imamat yang rajani. Sudah bisa masuk ke dalam hubungan langsung dengan berbicara dengan Allah. Tidak pada waktu perjanjian lama, tidak semua orang bisa langsung masuk, hanya melalui imam-imam. Oke, sekarang ini, kalau kita misalnya, kita semua adalah imamat yang rajani, pentingkah atau masih layakkah perpuluhan itu dibawa ke gereja? Kan kita semua imamat nih, gue bukan Ya, pelayan Tuhan. Gue bukan pelayan Tuhan, gue nggak melayani di gereja. Tapi gue rajin ibadah, gue jadi jemaat biasa. Tapi gue kan disebut imamat yang rajani dong. Betul. Nah, sekarang perpuluhan tuh apakah masih layak atau masih mungkinkah perpuluhan itu dibawa ke gereja? Ya, kalau dari saya pribadi, dari saya pribadi, perpuluhan itu masih tetap harus kita bawa ke dalam gereja. Pertama gini, di dalam gereja itu ada pelayan-pelayan Tuhan yang memang benar-benar bekerja untuk memberikan hidupnya sepenuhnya mulai dari Senin sampai Minggu mungkin. Itu memberikan dirinya, hidupnya memang untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mereka tidak mengambil pekerjaan sekuler yang dapat membuat mereka digaji.
Tapi mereka mengambil bagian di dalam gereja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, gereja itu harus menghidupi mereka. Kalau menurut pandangan saya, justru seharusnya mereka itu harus diberikan reward yang lebih daripada sekuler. Oh gitu ya. Ya iya. Kalau UMR Jakarta kan sekarang berapa? 4 jutaan. Ya, apa jutaan? Ya kalau minimal lah UMR. Iya. Minimal lah UMR. Artinya kita menghargai karena mereka memberikan sumbangsi yang tinggi di tengah-tengah kesibukan orang-orang yang mencari uang di luar. Mereka memberikan hidup mereka. Mereka harus pergi melayani. Itu kan kemana-mana butuh transport dong. Betul. Apalagi mereka udah menikah ya. Ya, apalagi mereka menikah, punya anak. Nah, itu buat orang-orang seperti itu. Itu tujuannya perpuluhan itu dibawa ke gereja. Ya. Tujuan untuk memelihara orang-orang yang bekerja full timer lah di Ya, gereja. supaya ada Yang full makanan tadi timer, di full dalam heart. apa tadi? Di dalam melayani. Di dalam rumah Tuhan. Iya. Tuhan. Supaya ada persediaan Persediaan makanan. makanan. Bicara persediaan makanan berarti berbicara tentang apa yang kita butuhkan. Ya. Iya kan? Ya. Bicara makanan berarti sesuatu yang kita butuhkan. Terkadang mungkin orang-orang membutuhkan pelayanan. Ada orang yang harus dikunjungi, didoakan segala macam. Nah, inilah yang akan dipakai oleh orang-orang yang betul-betul full time. Mereka yang betul-betul punya waktu untuk melakukan pelayanan itu. Ya. Iya. Tapi pandangan saya bisa tambah sedikit. Kalau pandangan saya itu berbeda juga. Tadi memang benar yang dikatakan sama Bung Yunus bahwa mereka yang memang kerja di sekuler berbeda dengan yang memang betul full time. Kita wajib untuk memberikan perpuluhan bagi mereka. Gereja harus Ya. wajib Itu memperhatikan. wajib. Nah, kembali lagi saya bilang bahwa kalau memang itu wajib, berarti harus ada satu program yang jelas dari gereja. Ya. Karena kalau hanya ngasih tapi punya perumusan di dalam memanage gereja itu tidak benar, itu akan amburadul. Ya. Karena kita kembali lagi kita akan melihat ke gereja yang lama. Kalau gereja yang lama, Iya, betul. mereka Kayak sudah GKI, kayak Protestan ya. kayak GPM, GPM. sampai dari mulai kematian sampai mulai mereka pergi ke jangkau jiwa itu full. Itu Bayar full. udah diatur. Sudah kasih Ada. diatur. Itu kan saya bilang lagi kembali lagi ke organisasi gereja. Nah, kalau organisasi gereja yang bertumbuh seperti itu, pasti mereka akan berjalan jelas. Nah, tapi kalau gereja yang sekarang bertumbuh di mana-mana itu, mereka harus lihat contoh kemana, ke arah mana. Kalau contoh yang baik diikut. Tapi kalau contoh yang tidak baik, kita kembali lagi. Nah, itu mungkin yang saya lihat ya dari kacamata saya karena ya berbeda-beda. Bukan banyak bertumbuh di GPM ya. Ya, bukan juga. Bukan. Ya, Dulu kan gereja lama. ya, kalau di gereja lama ya memang Organisasinya benar-benar. dari kecil, Iya, dari kecil memang. Nah, tapi ya kan ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kalau kekurangan dengan kelebihan itu kita bisa jadi satu, nah itu luar biasa karena saling melengkapi. ya di sini juga misalnya saya sekarang di GBI kan kualitasnya juga bagus tuh, ya kan? Cuma ya satu, ya ini yang saya lihat. Saya lihat di dalam organisasi maaf aja di GBI masih begitu, Kurang masih ada perhatian tentang itu ya. kurang ada perhatian. Jadi mereka cuma hanya mau berikan apa yang mereka dapat ini nih, tapi mereka nggak pernah melihat pekerja. Mereka nggak ngelihat, cuma hanya sebentar aja. Nanti kalau pekerja nanti yang nanti sudah kebiasaan dengan seperti perpuluhan, seperti nanti dapat ini, satu saat dia nggak dapat, ya dia pasti akan keluar, akan mungkin ngambek lah, inilah itulah. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Tapi kalau gerejanya jelas, organisasinya jelas dari awal, bisa dibaca, nah pasti mereka udah tahu, oh ini seperti ini. Akhirnya mereka nggak akan terulang. Tapi kalau yang saya lihat ini dengan kacamata saya, itu sering terpecah di GBI itu, ya seperti itu. Karena gembalanya kan tidak pernah melihat pekerja itu anggap biasa. Padahal pekerja itulah yang membesarkan gereja, itu pekerja. Ya, itu apa namanya ya? Banyak gereja yang tidak tidak melakukan pembayaran atau istilahnya memberikan sebuah perhatian yang memang layak terkadang kepada kepada para pengerja dengan bersembunyi di balik kata ini pelayanan. Iya. Ya.
Tapi dituntut harus profesional. Harus profesional. Tapi Pelayanan, gajinya gaji pelayanan. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya gini Bung, kalau misalnya memang gereja memang tidak bisa seperti itu, setidaknya kan dari awal sudah ada pembicaraan. Ya. Artinya ada kesepakatan dari para Betul. pihak. Orang bikin perjanjian Ya. dalam pasal 13-20 KUHP. Waduh. Nah, Berat ini. Udah bahaya. sesuatu Masalah. yang diperjanjikan Ya. itu kan disepakati dulu. Disepakati dulu ya. Dari awal. Jadi ketika kita bicara ini pelayanan segini nih, kita belum bisa memberikan gaji misalnya standar UMR. Ya. Kamu full time di sini tapi kita belum bisa nih. Ya. Kalau dia memang mau, ya oke. Berarti Ya. kan sudah ada kesepakatan, Ya. ada perjanjian. Ya. Jadi tidak bisa ada tuntutan-tuntutan segala macam. Tapi kalau seandainya Tuhan izinkan gereja itu berkembang, apakah tetap masih dengan tanda petik ini pelayanan? Ya. Tentu tidak bisa seperti itu. Walaupun dia dengan full heart ya. Ya, walaupun dia dengan full heart. mendedikasikan hidupnya. Betul, walaupun dia tidak Tetapi- menuntut misalnya, tetapi gereja harus menjawab. Karena orang ini memberikan Menjawab kebutuhannya. Dia menjawab kebutuhannya karena dia memberikan waktunya sepenuhnya untuk pelayanan ini loh. Karena di zaman perjanjian lama Imam Lewi pun mereka ketika diperintahkan Tuhan untuk menjadi imam di rumah Tuhan, itu semua kebutuhan mereka tercukupi. Betul, betul. Karena itu memang Ini makanya- dilema hari ini nih gereja-gereja Itu. khususnya karismatik ya, yang nggak seperti gereja-gereja GKI Protestan yang semuanya diatur, masalah keuangan pun itu. diatur. Memang Nah, ini kan dilema. tertata dengan rapi seperti tadi Bung Tobi bilang, harus tetap tertata dengan rapi. Kalau enggak, terkadang orang ya bersembunyi di balik kata pelayanan, memperkaya Pelayanan, diri, iya. memperkaya diri dan Iya. lupa dengan orang Nah, lain. soalnya gini. 100%. Setuju. Gini, kadang-kadang ya, ini bahasa-bahasa teman-teman yang di luar yang mereka pengerja. Ini saya pernah dengar bahasa begini, pendeta naiknya Alphard, sedangkan pengerja untuk bayar uang kos aja susah, tapi dituntut harus full heart, harus profesional dalam pelayanan. Betul. Tapi ya gitu, akhirnya jujur ya, akhirnya mulai kalkulasi itu timbul, Ya pasti. pasti timbul. Jadi ada kesenjangan sosial jadinya ya. Jadi ada kesenjangan sosial. Iya, Kenapa? iya. Seharusnya gereja melihat- Soalnya saya dulu kan pernah jadi full timer Ya, di betul. gereja dulu, kan pernah alami juga yang namanya melayani full heart, tapi ya kos, ada kamar yang lubang AC tapi nggak ada AC-nya, tidur pakai tikar pakai tetap, pokoknya Tuhan segala-galanya. Ya. Itu kan pernah alami, tapi tetap lewat dari situ, sudah pernah lewat dari masalah-masalah itu, tetapi itu kan salah satu dilema yang saya pernah lewati. Ya. Tuhan izinkan hal itu terjadi Ya. supaya ketika Bung Temi nanti memimpin sebuah Nggak seperti gereja, itu. tidak Nah. seperti itu. Itu artinya gini, Benar, Tuhan benar. bekerja Oke, dalam oke, segala oke. sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dong Ya. buat kita. Kita dipelajari ya, ada gembala yang baik, ada gembala yang jahat. Kita mau jadi gembala yang seperti apa? Ya, Jadi, oke, kita kembali ke pokok pembahasan nih, perpuluhan. perpuluhan. Nah, jadi memang tujuan perpuluhan itu diberikan ke gereja tujuannya untuk menghidupi Supaya ada walaupun persediaan makanan. sebab tadi Mas Paulus bilang menjelaskan tentang ada pergeseran arti imam ya. Oh, ya, Bukan ya. lagi suku Lewi Iya. seperti tradisi Yahudi Ya. di Bait Allah, tetapi dari sudut pandang Kristen bahwa kita semua ini adalah imamat yang rajani. Tetapi bukan berarti kita meniadakan perpuluhan ya. Ya. Bukan meniadakan perpuluhan ya. Iya. Sesuatu yang harus kita berikan ke gereja dengan tujuan untuk mereka-mereka yang imamat rajani yang benar-benar full time di gereja, Iya. full heart di gereja, Iya. gitu ya. Tapi jangan juga maksudnya kita melayani di gereja dengan tujuan Ya, nah itu jadi kembali lagi ke motivasi dalam pelayanan. Di perjanjian lama pun itu ketika Nabi Eli ya, itu kan juga anak-anaknya berbuat sesuatu yang tidak baik dan seharusnya menjadi bagiannya imam, mereka ambil. Itu kan kesalahan fatal itu dan Tuhan tidak suka dengan hal itu. mentang-mentang karena hidup dari Iya. persembahan ya. Dan Eli adalah imam, dia punya anak-anak segala macam, maka pelayan-pelayan lain tidak diperhatikan. Dan itu sedang terjadi hari-hari ini di setiap gereja, di mana hamba Tuhan lebih memperhatikan keluarganya dibanding orang-orang yang bekerja di dalam gereja. Sementara mereka kan punya keluarga, punya anak, punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Mereka kerja dari Senin misalnya sampai hari Minggu, apalagi hari Sabtu Minggu itu mereka full.
ditelepon tengah malam misalnya ada orang yang butuh pelayanan, ada orang yang meninggal, mereka harus pergi. Beda dengan orang yang kerja, orang sekuler, mereka bisa tidur karena mereka tidak digaji oleh gereja. Kalau orang-orang yang betul-betul full time di situ ya, anytime kamu ditelepon, kamu harus harus siap pelayanan, turun pelayanan. Itu. Jadi itulah yang harus persepuluhan itu harus kita bawa ke mereka ini. Bagaimana Ada dengan tujuannya. bagaimana dengan gereja yang belum bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang full time di gereja? Solusinya gimana? Saya sih berpikir begini, seharusnya gereja itu berpikir begini. Gereja yang besar seharusnya dia bisa mensupport gereja yang kecil. Subsidi silang. Ya. Itu loh. Seharusnya seperti itu karena kita bukan membangun kerajaan gereja. Kita sedang membangun kerajaan Allah. Tujuan semuanya kan untuk Tuhan. Waduh, ini berat. Iya kan? Tujuan Ya. semua untuk Tuhan. Betul. Seharusnya kalau kita mau melihat Injil itu tersebar dan semua hamba Tuhan itu, kita harus peduli. Tuhan itu peduli dengan siapa aja. Tidak peduli, tidak lihat siapa aja. Tuhan peduli dengan setiap orang, apalagi orang yang melayani. Karena ada kesenjangan sosial, kembali lagi ada hamba Tuhan. Terkadang bilang gini, hamba Tuhan yang tidak diberkati itu karena kurang berdoa. Bukan karena kurang berdoa, tapi karena memang dia melayani jemaat yang memang penghasilannya minim. Itu loh, seharusnya gereja itu melihat. Gereja di kota ada sampai dibangun megah-megah banget. Jadi mungkin kembali lagi ke yang tadi saya bilang organisasi gereja. Ya, Kalau gereja dibangun pemikiran dengan asas keluarga atas keluarga, berarti itu gereja tidak pernah akan berkembang karena dia berpusat hanya untuk kerajaan, turun tata ke anaknya atau ke siapa. Nah, kalau memang dia turun tata ke anaknya yang benar, ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi yang paling riskan di sini itu organisasi gereja. Kita nggak tahu kalau di gereja karismatik dia punya organisasi seperti apa. Misalnya tata cara seperti apa. Misalnya saya bangun gereja nih. Nah gereja ini untuk pengembangan gereja ke depan, apakah dari sini bisa kasih buat apa? Buat sinode setempat. Nah dari sinode itu buat apa? Itu uang. Misalnya ini contoh. Misalnya kan kalau pengembangan ya itu. Misalnya contoh kalau gereja lama kan perpuluhan itu diangkat dimasukin ke sinode. Dari sinode itu baru dibagi ke gereja-gereja. ya. Nah, ini yang saya nggak tahu di karismatik seperti apa Ya. organisasinya. Nah, tapi karena kan saya ngeliat bukti kan saya pernah di satu gereja karismatik. Nah, nggak tahu itu uangnya buat apa? Untuk pribadi apa untuk keluarga? Itu yang saya ngeliat loh, karena memang ini sudah terbukti. Tapi kalau memang dirasa itu uang itu bukan buat dia, itu milik Tuhan, dia pasti akan pengembangan tuh dengan sendirinya Tuhan akan kasih gereja itu akan besar. Tapi kalau gereja hanya memikirkan dia punya pribadi, itu nggak bakalan besar. Itu. Jadi kembali lagi ke masing-masing gereja ya dalam mengelola keuangan gereja, mengelola perpuluhannya. Ada gereja yang perpuluhannya dibagi rata buat pengerja, ya kan? Ada satu gereja yang ada klasifikasi dari imam-imam yang melayani rumah Tuhan. Ada yang imam-imamnya dari kaum profesional, bisnismen. Ada mereka nggak terima perpuluhan, mereka maksudnya nggak hidup dari perpuluhan itu, dan perpuluhan itu tuh nggak diperuntukkan buat mereka, malah mereka support buat orang-orang yang imam-imam yang melayani full time. Nah, ada gereja yang seperti itu yang saya tahu. Nah, itu bagi tergantung dari masing-masing gereja bagaimana mengelola perpuluhan itu sehingga perpuluhan itu juga berdampak pada pembangunan gereja ya, pembangunan tubuh Kristus di dalam jemaat, pelayanan, pengembangan pelayanan juga. Jadi kalau dibilang sekarang berarti resultnya adalah kesimpulannya masih perlukah persepuluhan di era ini? Sementara kita semua adalah imam rajani. Kalau buat saya masih sangat perlu. Kenapa dibilang sangat perlu? Karena gini loh, ini cuma 10%. Artinya apa? Tuhan itu juga nggak butuh uang kita. Dia terlalu kaya gitu. Yang perlu uang itu, yang perlu itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan kita layani. Yang menjadi tolak ukur ini nanti persepuluhan ini berhasil atau tidak itu adalah ketika jemaat ini diajak untuk
memberi. Iya. Kan Yesus mengajarkan supaya kita memberi segenap hidup kan. Hidup itu ya segenap apa yang ada dalam hidup kita. Artinya Berarti harta bukan kita tuh sekedar perpuluhan. Bukan dong. hanya itu menerima. sebenarnya kalau menurut saya hanya belajar Ya. dan saya bersyukur hari-hari ini nggak banyak kok yang tidak hanya memberi 10%, Bahkan lebih ya. Lebih. 20, 30, Yes. bahkan Ya. siapa itu yang di luar negeri Warren apa? Terbalik, Ya. dia memberikan 90%, dia hidup dari 10%, seperti itu kan. Itu Tapi yang Ya. income-nya gede loh. Kembali Iya. lagi kalau bicara dia kan ya income-nya berapa ya? Itu berapa? Kalau saya gini loh, Ya. ini kesaksian saya ya. Dulu saya pernah kerja di sebuah tempat dulu di Manado kerja. Jadi kita kan diajarin bahwa hasil pertama dari seluruh penghasilanmu harus diserahkan ke Tuhan, Diserahkan. kan? Ya. Dan kamu bisa Itu bayangin. persembahan sulung. Ya, persembahan sulung. Bisa bayangin saya berpikir begini, aduh, saya hidup bukan tinggal bareng orang tua, saya Ya. ngekos segala macam, perlu kebutuhan setiap hari dalam satu bulan ini. Kalau saya ngasih semua gaji saya mau hidup bagaimana ya? Tapi di situ Tuhan seolah-olah bicara, kalau kamu percaya sama Tuhan bahwa Dia yang memelihara hidup kamu, ya sudah berikan. Artinya dibutuhkan ketaatan sebagaimana ketaatan Abraham ketika Tuhan meminta Ishak. Itu sangat sulit. Ya. Apalagi namanya orang yang nggak punya apa-apa, Ya. dan ketika dia punya gaji itu harus diberikan dan harus direlakan. Tapi belajar untuk taat tadi ya, bukan supaya, tapi kita harus belajar taat untuk memberikan. Dan ya terbukti bahwa Tuhan memelihara kok. Nah, ini saya ingat lagi. Memelihara. Saya ingat lagi. Termasuk perpuluhan tadi. Jadi kalau bicara yang dulu pernah Bang Yunus dapat seperti ini, ya saya juga teringat saya. Jadi saya pernah gimana sih uji Tuhan. Saya uji loh, perpuluhan itu saya uji. Jadi jangankan semua saya uji. Itu saya sudah kawin, sudah nikah, sudah punya anak. Lagi susah-susah sekali, tapi saya tetap masih uji Tuhan. Jadi saya ingat sekali itu, saya kalau setiap kali dapat PK dari salah satu gereja, Oh, iya. ya kan, saya udah Dari pernah pelayanan, kasih dari persembahan pelayanan. kasih. PK itu persembahan kasih. Ya, saya tidak pernah itu terima uang. Oh, kembalikan ke gereja. Saya kembalikan ke gereja, full, saya full. Luar biasa. Saya full selama melayani hampir 4 tahun tuh. Lalu benar, lah, saya pikir itu Tuhan utang saya. Karena ya saya lagi susah. Bukan saya lagi senang. Nah, akhirnya di saat saya berikan, saya berikan seutuhnya, jawaban Tuhan tuh bukan saat itu, jawaban Tuhan lama, 10 tahun lah, 10 tahun baru Tuhan jawab. Nah, itulah yang saya bilang kan, inilah yang betul-betul kita harus praktekkan itu dalam kehidupan kita. Jadi perpuluhan wajib. Dasarnya adalah memberi itu bukan karena satu Bukan. ketakutan ya, Bukan diancam supaya tetapi hidup. karena satu ucapan syukur karena kita sudah diberkati Tuhan. Dan ingat loh, bahwa Kita- ketika kita memberikan itu tadi kan jaminan bahwa ketika kita memberikan maka supaya tersedia makanan kan, Ya. Iya. kebutuhan. Itu Artinya rumah gini, Tuhan. terkadang kita dalam menjalani kehidupan itu terkadang kita sudah nggak punya apa-apa, tapi tiba-tiba Tuhan kirim orang Ya. untuk pelihara kita. Itu dari belajar dari ketaatan. Tapi maksud saya begini, jangan sampai juga kita nggak pakai hikmat tiap kali Oh iya. dapat gaji, semua untuk gereja, semua untuk gereja. Ah. Nah, ada yang begini, sorry. Ada yang begini, kalau untuk gereja, dia habis-habisan, tapi untuk mamanya, keluarganya, Ah. pelitnya minta ampun. Nah, itu salah. Nah, itu kadang-kadang kan orang karena begini, merasa kalau ke gereja tuh diberkati, kalau untuk ini nggak diberkati, beda lagi gitu. Kalau untuk gereja orang, nah itu kan kadang-kadang salah itu juga terkadang hamba Tuhan yang suka khotbah seperti itu. karena kemakan Kemakan firman Tuhan juga, bukan firman Tuhan, bukan firman tetapi Tuhan. karena Kemakan khotbah pengajaran yang pengajaran salah yang tentang salah. perpuluhan. Nah, kadang-kadang jangan kayak itu. Kadang-kadang di mimbar bilang kamu belum bayar perpuluhan, kamu belum bayar perpuluhan. Ada kok. Ada supaya ini jelas. Om terlalu polos. Tapi ini bukti nyata kan. Itu. Nah, itulah hal seperti itulah, jangan sampai terulang. Iya. Nah, Maksudnya kita harus mengajarkan jemaat dasarnya iya. perpuluhan itu yang benar, Benar. bukan karena
ketakutan, bukan karena terpaksa, tetapi dengan ucapan syukur bahwa kita sudah diberkati dan kita punya tanggung jawab juga untuk memberikan untuk kelangsungan pelayanan di gereja, bagaimana menghidupi orang-orang yang full timer di gereja. Iya. Jadi hamba Tuhan itu hanya mengingatkan saja kepada jemaat. Yes. Nggak usah dikejar, Iya. apalagi diancam, apalagi bilang sampai nggak selamat. Itu tuh Iya. hal-hal yang salah. Berarti perpuluhan itu nggak ada hubungan, sepakat kita nggak ada hubungan dengan Tidak ada keselamatan. hubungannya, ya? ada. Tidak ada. Nggak Tidak ada. hubungan dengan Karena keselamatan. keselamatan itu adalah anugerah. Yes. Oke. Oke, thank you. Ya, teman-teman, ini pembahasan kita yang mungkin ada banyak lebih dan kurangnya tentang perpuluhan ini, dan kami mohon maaf kalau ada kalimat dan kata-kata yang salah menyinggung organisasi yang lain. Mungkin kami mohon maaf. Biarlah ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan mungkin teman-teman faith lovers dimanapun berada, mungkin ada masukan, kritik atau apapun tentang pembahasan kita malam hari ini tentang perpuluhan, boleh nanti tulis di kolom komentar di channel kita Faith Fighters, ya Faith Fighters ya YouTube ya. Yes. Ya, channel Faith Fighters di YouTube, dan kita sangat terbuka dengan koreksi teman-teman semuanya, dan kita kembali nanti bertemu dengan tema-tema yang menarik yang lagi viral hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam jumpa lagi dalam Faith Fighters Podcast. Faith, Love, and and Worship. God bless you all.